Siang jumpa lagi dengan Mantap Semolawaru yang disondingkan dari Visip Untak Surabaya. Kita kali ini kedatangan beberapa narasumber yang notabene adalah alumni-alumni dari Alma Mater tercinta Kampus Merah Putih, yang mereka merancang akan menyelenggarakan temu kangen atau reuni. Nah, dalam rangka menyelenggarakan reuni ini yang ingin kita gali lebih dalam lagi pada mereka, motif atau tujuan apa sih mereka kok menyelenggarakan reuni ya. Kita mulai ke Mas Lukman dulu, silakan Mas Lukman, kenapa reuni? Reuni ini kalau melihat temanya kan dibarengkan sama halal bihalal. Harapannya di reuni ini dengan hasil kita sharing ya, diskusi sama teman-teman panitia. Harapannya adalah terjadi ruang silaturahmi, bukan hanya ruang silaturahmi aja, lebih jauh. Jadi dari ruang silaturahmi ini kita bisa ketemu tidak hanya cipika-cipiki dengan teman-teman yang dulunya sepenanggung seperjuangan gulung-guling di fakultas, jauh di kampus seperti apa sebagainya. Tapi kita juga ingin tahu saat ini teman-teman ini kan sudah berbeda orang. Dulu kita mungkin lintas fakultas, tapi saat ini kan sudah nggak lintas fakultas. Tapi teman-teman posisi di mana dan sekarang kesibukannya di apa dan sebagainya. Jadi ruang silaturahmi ini satu, kalau dalam bahasa Islam ini kan manfaatnya banyak, memperpanjang umur, kemudian membuka jalannya rezeki yang sebagainya. Jadi temu alumni dan halal bihalal ini diharapkan itu ya, dan juga bisa menjadi sesuatu yang apa ya, titik tumpu untuk hal yang lebih besar lagi. Jadi IKA alumni ini benar-benar jadi fokus ya, tidak sekedar jadi formalitas. Kemudian IKA alumni benar-benar dirakati, ada ketua IKA-nya, kemudian kepengurusannya, kemudian beberapa departemen mengerjakan punya fokus bidang tertentu sesuai dengan profesinya teman-teman yang saat ini jadi apa di luar itu. Karena apapun yang terjadi, kampus juga butuh IKA dan teman-teman alumni juga butuh IKA ya, butuh IKA. Kalau kita ngelihat misalkan UI ya, itu IKA-nya juga besar, bahkan sampai IKA-nya terjadi dua kubu. Kemudian ITB, UNER dan sebagainya, dan beberapa kampus swasta juga ada. Untak ini sebenarnya apa ya, Untak ini kan sangat luar biasa Pak Didi. Tidak ada kampus di Indonesia ini yang menggunakan nama yang paling bagus. 17 Agustus 1945 itu nama yang paling bagus, momen yang paling ngambil momen yang paling Titik paling kulminasi. gede, iya, titik kulminasi. ITS itu 10 November ya, ngambil momen Surabaya, tapi kita mau ngambil momen adalah hari kemerdekaan. Ya harusnya IKA-nya juga harus gede gitu. Kampusnya gede, IKA juga harus gede. Terus kemudian teman-teman yang saya yakin dulu teman sangat aktif ya, teman-teman 98 ya aktif. Sebelum-sebelumnya teman-teman UKM juga karu-karuan ya. Kalau ini kembali lagi ya diaktifkan IKA-nya. Aku yakin teman-teman juga akan sama seperti dulu lagi bergerak dengan cepat. Bagi teman-teman yang ada yang pengusaha, ada yang di militer, ada yang di kepolisian, kalau gabung jadi satu ya udah selesai. IKA menjadi, misalkan IKA membuat sebuah yayasan atau membuat gedung IKA Untak ya, atau IKA UTA gitu. Karena dengan seperti itu permasalahan-permasalahan teman-teman alumni itu insya Allah bisa teratasi. Salah satu contoh ya, salah satu kampus di Jawa Timur ini, ketika ada alumni yang kena masalah hukum, itu langsung di backup 100% sama IKA. Karena sudah kesepakatan kalau ada di antara mahasiswa alumni kita yang kena masalah hukum itu dibantu 100%. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Bayangkan ya kalau kita bisa melakukan itu ya, wah baru. Ini harapannya. Semoga harapan ini bisa terakomodir di IKA itu. Tapi saya yakin nggak bisa langsung ya. Ketika besok halal bihalal IKA kemudian terwujud seperti itu, mungkin nggak. Tapi besok itu menjadi sebuah letupan api sehingga menjadi sebuah api yang harapannya menjadi api yang besar sesuai dengan harapan. Itu aja. Jadi menarik sekali yang diungkapkan oleh Cak Lukman tadi. Ternyata ikatan alumni ini
sangat strategis. Mengacu pada kekuatan-kekuatan ikatan alumni yang sudah ada semacam ITB, UI, UGM, ini ternyata mereka menggunakan kekuatan di dalam ikatan alumni itu untuk memasuki semua sektor, lini-lini pemerintahan, lini-lini private, swasta, itu mereka masuki, dan itu mereka laksanakan dengan cara sebuah jejaring melalui alumni. Bahkan ada alumni yang amat kuat, yang tak terkalahkan, macam alumninya ini akademi militer misalnya. Nah itu kalau udah ini leteng atas saya, ini leteng adik saya, ini leteng saya, itu mereka sangat hafal. Satu persatu mereka hafal. Begitu kuatnya ikatan, bukan hanya ikatan korup, tetapi juga ikatan kekerabatannya ini begitu kuat, padahal tidak ada hubungan darah. Nah, wajar mereka solid karena mereka memanfaatkan ikatan alumni ini dengan serius, dengan betul, bahkan didukung dengan database yang cukup kuat. Nah, saya berharap ikatan alumni yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 itu suatu ketika, dan jangan lama-lama, kalau bisa dipercepat, menyamai ikatan-ikatan alumni yang telah ada, yang saya sebutkan tadi. Nah, karena manfaat daripada alumni itu ternyata bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan hanya persoalan kampus yang bersangkutan, tetapi juga persoalan anggota alumni, bahkan persoalan-persoalan kebangsaan. Sebagai misalnya ada alumni kita yang punya posisi di pemerintahan, lalu ada juga alumni yang punya posisi di perdagangan, ada alumni kita yang posisinya di manufaktur, ada alumni kita yang menjadi juragan pertanian. Nah, ini kan tinggal nyambungkan saja. Pemerintah yang di pemerintahan membuatkan regulasinya, yang pedagang menjadi rantai distribusinya, yang manufaktur yang mengolah, lalu yang menjadi bahan mentahnya adalah petaninya. Nah, kalau ini nyambung semua, maka ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang kontribusinya kepada bangsa tak terkira. Nah, persoalannya selama ini, mengapa titik-titik simpul ini tidak pernah nyambung? Yang juragan petani ya jalan sendiri, yang manufaktur ya produk sendiri, yang pedagang ya entah memperdagangkan barangnya siapa, lalu yang duduk di pemerintahan juga membuat regulasi untuk apa. Ini jalan sendiri-sendiri. Lah, agar ke depan ini tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi sesuatu yang sinergisitas gitu ya, sinergi itu, maka tidak ada kata lain kecuali wadah ya alumni itu. Nah, namun seringkali kemauan untuk memperkuat ikatan alumni ini tidak bersambut oleh anggota alumni itu sendiri, karena ada kendala-kendala. Nah, biasanya kendala-kendala ini justru yang seringkali muncul kendala psikologi, Pak. Karena saya lulus, belum dapat kerja, pengangguran, ekonomi racetol, diundang, maka ada beban yang sangat berat, beban psikis ini. Engko ya apa nih aku ketemu teman-teman letengku ternyata kok sudah pada makmur, sudah pada mapan, sudah pada menempati posisi-posisi strategis. Oleh karena kendala psikologis semacam ini, maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang kebebanan kendala psikis tadi. Harusnya ini alangkah bijak adalah teman-teman alumni yang dirinya sudah settle, sudah mapan, itu harus menyambut, menyongsong. Kalau perlu kita muliakan teman-teman kita yang masih belum beruntung nasibnya ini, kita songsong, kita sambut, kita muliakan, kita orangkan gitu.
Jangan malah temu alumni atau halal bihalal ini menjadi semacam ajang pamer, jor-joran mobil, ayu-ayuan bojo, saling tanya gajimu wis piro, ini kan ora etis. Jadi yang begini-begini ini harus diantisipasi betul oleh mereka-mereka anggota alumni yang sudah mapan, mereka-mereka yang menjadi panitia, dan pihak otoritas kampus, bahwa ada kendala psikologis yang menjadi beban sehingga ikatan alumni ini tidak utuh sempurna. Padahal kalau ini bisa kita rangkul ini teman-teman alumni yang masih belum beruntung nasibnya, itu kekuatan SDM yang luar biasa. Yang namanya kekuatan tenaga kerja, Iya, Pak. kekuatan employment. Nggih, Pak. Ini bisa kita ambil dari mereka. Masa sih? Dan Wis mentok ya. misalnya Kenapa, tanpa seleksi sekalipun, kita udah percaya. Oh ini alumni Untak. Oh iya jelas, kredibilitasnya kita udah tahu. Kok bisa? Wataknya udah tahu. Pendek kata kartunya kita udah tahu. Sehingga tidak perlu wawancara psikotes, tidak perlu seleksi, nggak perlu. Karena apa? Karena untuk melakukan seleksi SDM semacam itu juga ternyata biayanya tidak kecil, biayanya gede. Lah ketimbang kita inefisiensi di dalam rekrutmen SDM macam itu, maka sebaiknya kenapa tidak alumni-alumni yang sudah ada ini, yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan ribuan, yang punya kita tahu kemampuannya udah tahu. Ini kemampuannya teknik informatika, ini teknik sipil, oh ini ahli sosiologi, ini ahli hukum, oh bisa nangani HRD dan seterusnya. Ngapain harus keluar uang mencari-cari di luar kalau alumni sendiri ternyata. Nah, cuman masalahnya alumni kita yang belum beruntung nasibnya tadi, yang sebenarnya adalah aset nasional, itu baru bisa nyambung ke kita kalau kita muliakan, kita orangkan. Nah, ini masih terkait dengan database sekarang. Lek wis ngumpul iki piye database ya? Iki balik lagi persoalan database Mas Lukman. Nah. Kalau database ya, saya belum melakukan belum buka database tentang alumni, karena database ini kan juga kewenangannya rektorat ya. Tapi dari proses pendaftaran untuk hadir, jadi konfirmasi kehadiran di acara halal bihalal ini sebenarnya luar biasa, Pak Didin. Jadi kenapa saya bilang luar biasa? Karena di luar dugaan ini. Biasanya kalau kita berteman kan cukup kita itu bisa dikontak sama teman-teman yang paling ke bawah ya, 5 tahun ke bawah dari adik kita ya, sampai 5 tahun ke bawah, ke atas ya 5 tahun. Tapi dengan IKA ini di luar dugaan. Jadi kakak kelas saya mungkin ya tahun 82, alumni yang dulu masih FKK itu kontak ke kita untuk hadir di acara tersebut ya. Ini sangat luar biasa, 82 ya. Dan kemungkinan juga tahun-tahun sebelumnya mungkin orang yang masih gesang, insya Allah juga akan hadir ya. Itu S1 ya. Kalau S2 kan S3 kan kebanyakan masih orang yang sepuh-sepuh ya. Tapi kalau sudah S1 otomatis kan ini spesial, sangat spesial sekali. Dan itu pun mereka menghubungkan ke teman-temannya, dan di antara teman-teman yang seangkatan itu mereka sering komunikasi ya. Sering komunikasi. Kalau ini kita istilahnya kita uangkan ya, datang kemudian kita welcome, kita uangkan, ajak komunikasi, kemudian mereka jadi penghubung di level angkatannya beliaunya. Itu yang satu fakultas. Belum lagi kalau dia dulu aktivis di UKM ya. Belum lagi dia dulu aktivis di Sena, tuh gak karu-karuan. Belum lagi melihat potensi-potensi dari mereka yang saat ini. Salah contoh ini luar dugaan juga. Jadi ada alumni S1, alumni kita S1 dulu aktivisnya di Menwa. Sekarang dia dinas di Mabes Angkatan Laut, pangkatnya Letkol. Dia dinas di Spotmar ya. Di Spotmar itu strategi
strategi apa ya, pokoknya yang potensi maritim itu Spotar di angkatan laut. Kalau ini dua dugaan, persepsi kita, kalau kita ini mahasiswa, wis pasti arahnya ke sipil ya, nggak mungkin ya kita akan hinggap di militer atau di Polri atau dan sebagainya, kecuali ya ada teman-teman yang sudah dinas di kepolisian kemudian mereka kuliah di sini, paling kuliahnya S2, S3. Nah, ini di luar dugaan. Belum lagi misalkan itu yang di luar dugaan ya. Belum lagi teman-teman sebenarnya ada seperti ini mas. Nah, kita juga nggak tahu. Misalkan ada Pak A gitu ya. Ternyata dia punya perusahaan besar dan butuh karyawan banyak ya. Nah ketika ngomong karyawan, teleponnya dekat aja loh, kan nggak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman alumni nggak dapat, yang belum, yang kesulitan cari pekerjaan, angkul wis sebagainya. Ya. Belum, yang baru lulus ya, pengen magang, wis nggak jauh-jauh ya, wis magang di tempat situ aja. Ya. Ya. Nek jare wong Jawa, diuangkan itu melebihi sebuah trofi dari sebuah kejuaraan. Diuangkan itu kayak apa ya? Disalaman, diselamat datangi, disapa, ya kan. Kemudian tidak diacukan. Ya. Nah ini juga jadi PR besar nanti teman-teman waktu proses ABA nanti dialunkan. Jangan sampai ketika pas mereka datang ke sini dengan harapannya bisa komunikasi, tapi ketika dia datang terus kecewa dengan satu orang, jangan sampai. Semoga ini nanti istilahnya penguangan ini tidak terjadi. Kalau penguangan ini terjadi, jadi mereka yang waduh, berangkat dari sana minder ke sini, hilang mindernya. Ketika kumpul dengan teman-teman, sudah ngomong cipika-cipiki, ngomong apa sebagainya, ayo kita gotong royong. Harapannya kan seperti itu. Database masih belum. Database, insya Allah ini sudah settingan ya. Mungkin saat ini periode IKA itu, nanti kan arahnya ke IKA. Jadi database itu akan dikuatkan ya. Loh ini ada, ini teater ini terutama. Teater itu waduh, kalau ngomong alumni itu gak karuan wis ngalangai sapa-sapa. Tanpa harus temu alumni wis bendino ketemu. Teater itu punya, ini perlu dicontoh teater ini. Teater itu membuat kesepakatan. Siapa saja yang tidak anggota teater tapi nongkrong di teater itu dianggap keluarga teater. Loh, gila bener itu kan. Bukan orang teater, gak pernah diiklat ya. Tapi konco arek teater sing nyangkru itu loh dia. Bener. Boy itu dulunya pacarnya anak teater ya, Boy itu dulu ketua senatnya di fakultasnya sering nongkrong di sana. Nah, salah satu contoh, ada salah satu dulu yang bukan anak teater tapi sering nongkrong di teater, namanya Mbak Didit. Sekarang posisinya di Jerman, menikah sama orang bule. Bayangkan ya, kalau beliau datang ke sini, wah kak sewenang ya, karuan ya. Yang dihinggapi kemana dia? Nggak mungkin nggak ke tempat yang pasti, yang dihinggapi adalah ke teater. Dan sekarang komunikasinya intens di Facebook itu adalah dengan teman-teman teater. Contoh ya, artinya ketika membangun sebuah keluarga ini kan enggak orang yang mendekat ke kita ya. Ini nanti akan jadi rumusan tadi, bagaimana merumuskan sebuah IKA. Contoh di ITB yang saya baca tentang artinya IKA itu. Oh, UI ya. UI itu tidak harus lulus untuk masuk IKA. Anggota itu ada 3, anggota yang biasa, luar biasa, sama kehormatan. Yang biasa itu yang lulus, yang luar biasa itu yang 2 tahun kuliah itu sudah masuk IKA, tapi anggota luar biasa. Kehormatan itu yang mereka dapat gelar honoris causa, atau mungkin yang pernah ikut pelatihan di kampus, atau mungkin dikader di kampus, itu menjadi anggota kehormatan. Nah yang di ITB malah sing wis tahun daftar kuliah nggak harus nunggu 2 tahun masuk IKA ya. Karena ketika sudah lepas dari kampus ya, lulus apa enggak, itu sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Ketika mereka di luar kon gak diakoni kampus semua, rasanya opo gitu, walaupun tidak lulus ya. Tapi begitu kampus mengakui ya dia itu mahasiswa kita dulu, dia mahasiswa kita dulu ya. Itu kan sudah uang. Dan saya yakin dia akan membela mati-matian alma-maternya, akan bela alma-mater yang lain. Apalagi S1. Orang kan sekarang kata ngomong alma-mater kan S1. Bayangkan seperti itu. Data ini kalau rapat persis per kecamatan itu kita tahu persis ya ada siapa di sana. Indonesia ya, kalau seperti itu.
nggak usah ngomong yang lain ya, cukup ngomong IKA alumni aja udah selesai, kita mau ngapain sebagainya. Mau bantu pemerintah dalam proses pembangunan, mau promosi kampus Untak apa dan sebagainya udah selesai. Belum lagi sektor yang lain. Saya itu bukan jadi risih ya. Saya ini orang media. Ketika melakukan kerjasama dengan perusahaan yang BUMN ya, itu selalu melongso, ngelus dada. Karena contoh beberapa perusahaan ini karena kekuatan IKA-nya ini ya, job-job besar sampai kecil. Jangankan IKA, adiknya masih mahasiswa dikasih, belum lulus ya, dikasih itu. Adiknya yang masih mahasiswa dibentuk grup, iki ada isu ini, buat komunitas ini, buat proposal seperti ini, dananya sekian, langsung ajukan, selesai. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Harusnya kita bisa, harusnya bisa. Ini kuasa IKA ini kan ini. Soalnya kan juga sama, IKA-nya kita yang merah putih, kita punya bargaining di tempat ini. Dan semoga teman-teman yang posisinya bagus, ya juga nggak minder. Misalkan di posisi direktur, kemudian di komisaris apa. Ketika ditanya lulusan mana, dia nggak minder untuk menyebutkan kalau dia lulusan Untak, jangan sampai. Kalau dia minder menyebutkan dirinya lulusan Untak, sudah selesai, habis. Kalau dia menyebutkan dirinya, saya dari Untak dengan bangga, sudah selesai. Karena bisa juga, yang mungkin yang selevel dengan pekerjaannya dia, statusnya ya, UNER, ITS sebagainya. Ketika ditanya kampus dia nggak menyebutkan, udah selesai. Selesai deh. Ya. Mungkin ada kayaknya ada satu ini. IKA itu nggak cukup sekedar soal ikan. Tapi ada sesi, mungkin ada departemen khusus yang pengkaderan ya, pembinaan mental apa. Dan IKA ini teman-teman yang masuk alumni selesai keluar dia bangga dengan alma mater. Kalau dia ini adalah dibesarkan di kampus Merah Putih. Dan ketika dia dari luar ngomong kampus Merah Putih yang Untak, nggak ada ngomong yang lain. Kampus Merah Putih yang Untak. Teman-teman aktivis banyak dari Untak. Angkatan 98. Polres Riau apa sebagainya Untak. Tanya teman-teman sejauh itu Surabaya Untak kafe semua. Teman-teman yang lain bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Cuman kita ini seperti ini ya. Kalau seperti anak hilang itu ya, kok anak hilang ya? Mari lahir melayu sujud. Wong tuane bingung, anak iku jumlahe piro? Nek paten ober ya. Anakku jarak piro ya. Jenenge sapa wae? Belum. Tapi kalau corak ini sudah. Semoga database ini ya, database IKA ini terbentuk dengan bagus, dengan sangat. Dan ini kayaknya ada sentingan bahwasanya salah satu IKA ini sudah membangun koperasi dengan dana pribadi. Salah satu anggota, salah satu alumni ya. Salah satu alumni ini mau membangun sebuah koperasi, mengawali membangun sebuah koperasi. Jadi dengan dananya pribadinya dia nanti mungkin dibahkan kepada IKA, kemudian diminta dikelola IKA koperasi. Dan harapan koperasi ini kan bisa jadi sesuatu yang besar. Tapi database memang nomor 1. Pilkada aja mau database ya. Mau kita mau riset aja mau database. Mau penelitian, samplingnya ke siapa? Kalau nggak punya database nggak bisa. Siapa dan sebagainya. Itu aja. Oke. Jadi sebelum ke Cak Asnan, yes, jadi database yang kita maksud di sini 2. Database yang dimiliki kampus untuk mendata lalu mengundang mereka. Kan ada nomor telepon. Oke, itu database yang dari kampus. Tapi database yang dari kampus ini ditindaklanjuti database kedua yang nanti selesai temu alumni jangan sampai data si orang yang bernama Eki itu kita tidak tahu namanya, tidak tahu rumahnya di mana, tidak tahu dia nongkrongnya di mana. Kalau perlu dia bangunnya jam berapa kita harus tahu. Jadi database yang berbunyi. Saya tidak ingin database itu sekedar nama, umur, alamat, pekerjaan. Itu hanya kurikulum vitae kalau itu. Yang kita maksud itu database yang lengkap, yang bunyi.
dia ini kesulitannya apa, dia kelebihannya apa, dia mampu di mana, dia punya peluang di mana. Itu semua harus diperoleh oleh organisasi yang bernama IKA, Ikatan Alumni. Kalau seluruh anggota didata secara berbunyi begitu, lalu kemudian mereka kembali berserakan di seluruh pelosok Nusantara, gampang. Kalau ada mahasiswa merah putih ini misalnya tersesat di Maumere gitu, lo ada, tinggal telepon, ada alumni kita yang di Maumere, ya udah itu per diem kena itu, akomodasi, transportasi, konsumsi pasti ditanggung. Nah, kita berharap Ikatan Alumni itu bisa jadi semacam itu, menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan kampus, tapi sekaligus juga kekuatan si alumni itu sendiri, bahkan menjadi kekuatan bangsa ini. Itu, tapi kuncinya memang harus database-nya harus berbunyi, bukan sekedar database yang ya biografi, bukan itu. Nah, lalu kemudian bicara kendala psikis tadi, ternyata ada tambahan tadi, selain kendala minder tadi juga ada kendala psikis keilmuan. Jadi orang posisinya udah direktur, udah top manajer, tapi malu mengaku alumni kampus Merah Putih. Ini tidak boleh terjadi, sebab kebanggaan alma mater itu siapa lagi kalau tidak kita sendiri yang mengawali. Nah, dalam rangka hal-hal yang beginian, maka panitia penyelenggara temu alumni ini harus paham menyusun acaranya. Jangan sampai nanti susunan acara ini formatnya format temu kangen, cium pipi kanan, cium pipi kiri, bermusik, mangan-mangan, selesai. Ojo eman banget ini. Harus didesain sedemikian rupa sehingga di dalam momen itu orang akan terpaksa ngomong di antara sesama alumni. Buatlah mereka terpaksa bicara sesama alumni ini, dan buatlah mereka terpaksa harus setor data. Ini penting, ini dua hal penting ini. Lah, cuma meng-create atau mendesain acara semacam ini memang gampang-gampang susah. Ojo lah nyontoh temu alumni sing wis-wis iku mangan, bermusik, lalu wis mari. Itu buat apa? Ngantekne duit. Ya harus didesain ini susunan acaranya. Tapi kita tidak tahu siapa yang menjadi pemegang acara macam ini. Untuk yang lain-lain silakan Cak Asnan yang bicara. Aku masih di kampus Untak aku. Udah di sana, di Kodah. Dalam hal temu kangen, saya memang merasakan banget bahwa untuk alumni sendiri itu tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Saya di Aceh ketemu dengan alumni. Terus di Tanah Jawa memang iya, sampai di Sulawesi dan Kalimantan pun saya tinggal kontak. Yang bertempat di sini siapa ya? Nah, memang sebuah ikatan yang sangat besar, ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan, persahabatan yang luar biasa. Kita akan perkuat dengan kita ketemu alumni ini. Otomatis kita tidak bisa mengumpulkan dong teman-teman alumni yang dari berbagai penjuru tanah air yang sudah mereka beraktivitas masing-masing. Cuman kembali lagi ke seperti yang Mas Didi sampaikan tadi, bahwa jangan kita minder apabila kita memang di keadaan situasi yang memang tidak mungkin untuk datang gitu loh. Mungkin kita saat ini lagi minus atau kurang sehat secara finansial atau apapun, kita datang, kita akan yakin dan percaya dengan kita ketemu ini dengan jalur silaturahmi ini, maka kita akan menemukan sebuah mukjizat barokah yang memang Tuhan berikan ke kita gitu loh. Yang itu nanti akan ada jalan terobosan baru. Kita di dalam reuni akbar ini nanti bukanlah ajang pamer kekayaan, pamer kehebatan, pamer posisi, pamer gaji atau apa, tapi kita datang untuk bertemu dengan teman-teman kita, untuk menjalin tali silaturahmi, menjalin sebuah hubungan bisnis atau apapun yang kita harus
nggak canggung gitu loh. Kita nggak ragu-ragu untuk datang, bahwa kita, ketemu teman lama, itu aja momennya. Banyak dari teman-teman kita yang sebenarnya itu memikirkan bagaimana alumni berkiprah di masyarakat sekitar, di sekeliling kampus, atau kalau bisa mungkin kita mendirikan sebuah organisasi sosial yang mengakomodir kesehatan, pendidikan, macam-macam dari wadah alumni ini. Gitu loh. Banyak masukan. Jadi besar harapan kami semua, harapan kita semua dengan ajang reuni alumni ini nanti yang ada S1, S2, S3 jadikan satu. Masih banyak yang meragukan bahwa nanti ini jangan-jangan ada unsur politik. Di sini saya sampaikan enggak. Tidak ada sama sekali. Jadi semata-mata yang pure untuk dress code pun itu ada beberapa masukan dari Jakarta, dari Kalimantan, katanya dress code-nya kotak-kotak. Saya sampaikan sekali lagi, dress code-nya batik berwarna apapun, pokoknya sopan dan rapi, itu saja. Jadi kami harapkan teman-teman semua mari beramai-ramai datang di acara reuni alumni Untak Surabaya. Oke. Terima kasih. Demikianlah tadi ulasan mengenai sisik melek persiapan temu alumni kampus Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga sukses acara tersebut dan membawa kontribusi kepada bangsa. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.